Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di webinar series WERIS, webinar Ekologi Lingkungan Research Internship Sharing Series. Pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan tentang hasil riset skripsi eh, Saudari Amelia Cahya Putri Riviah yang akan dipresentasikan mengenai tentang efektivitas tanaman Acinetobacter squarus grossus dalam menurunkan konsentrasi nitrat dan fosfat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka WERIS ke-36 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan webinar series ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silakan Saudari Amelia untuk mempresentasikan hasil riset skripsinya. Silakan Mel. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Amelia Cahya Putri Riviah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait efektivitas tanaman mensiang atau Actinus grossus dalam menurunkan konsentrasi zat pencemar nitrat dan fosfat. Baik. Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu pentingnya air dalam ekosistem, di mana air mendukung kehidupan mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan manusia. Hal ini telah tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 30, yang menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan. Di samping itu, penggunaan pupuk berlebihan menyebabkan pencemaran air, khususnya peningkatan konsentrasi nitrat dan fosfat. Pencemaran ini dapat menyebabkan masalah serius seperti eutrofikasi, yang mengakibatkan penurunan kualitas air dan dampak kesehatan seperti methemoglobinema. Untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut, salah satu solusinya yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi yang menggunakan tanaman untuk membersihkan zat pencemar dari lingkungan. Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai agen fitoremediasi yaitu tanaman mensiang atau Actinus rufus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mensiang atau Actinus rufus dalam menurunkan konsentrasi nitrat dan fosfat, dan untuk mengetahui pengaruh cemaran nitrat dan fosfat terhadap respon pertumbuhan mensiang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan pendekatan eksperimental. Pengamatannya dilakukan selama 15 hari, di mana pengamatan tersebut meliputi pengukuran faktor fisika kimiawi seperti suhu, pH, TDS, konsentrasi nitrat, dan fosfat pada air. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023 hingga Mei 2024 di Rumah Kaca Kebun Raya Purwodadi. Untuk sampel tanaman sendiri diambil dari kolam Kebun Raya Purwodadi. Kemudian untuk sampel air diujikan di Lab Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan. Kemudian alat yang digunakan yaitu botol plastik, gunting stek, gelas ukur termometer digital, pH meter, TDS meter, timbangan analitik, serta timbangan digital. Kemudian bahan yang digunakan yaitu Actinus grossus berumur 3 minggu setelah aklimatisasi, pasir air, aqueous, natrium nitrat, dan dipotasium hidrogen fosfat. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu aklimatisasi selama 3 minggu. Kemudian pembuatan larutan kerja nitrat dan fosfat, dan selanjutnya yaitu dilakukan RFT selama 2 minggu pada konsentrasi 10, 20, dan 30 mg per liter pada nitrat, dan konsentrasi 1, 5, dan 10 mg per liter fosfat. Kemudian setelah ditemukan konsentrasi yang sesuai dari hasil RFT tadi, yaitu 30 mg per liter nitrat dan 5 mg per liter fosfat, kemudian dilakukan fitoremediasi. Perlakuan yang digunakan yaitu kontrol tumbuhan, cemaran nitrat,
fosfat, dan kombinasi nitrat fosfat, serta kontrol cemaran yang diulang sebanyak 3 kali. Pengamatan dilakukan pada media dengan pengujian nitrat dan fosfat, suhu, pH, serta TDS pada air. Pengujian nitrat dan fosfat, pengamatan suhu, pH, dan TDS dilakukan pada hari ke-0, 3, 6, 9, 12, dan 15 setelah perlakuan. Terakhir yaitu pemanenan, di mana tanaman yang telah diberi perlakuan selama 15 hari diambil dan ditimbang untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman setelah diberi perlakuan. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis efektivitas dihitung dalam persen menggunakan rumus yang tertera, dan data efektivitas dan berat badan tanaman dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu efektivitas Mensiang dalam menurunkan konsentrasi nitrat dan fosfat. Hasil penelitian tersebut, cemaran nitrat yang dapat dilihat pada diagram menunjukkan penurunan signifikan konsentrasi nitrat dari 30 mg per liter menjadi 2,47 mg per liter dalam 15 hari, dengan penurunan sebesar 92%. Penurunan ini disebabkan oleh penyerapan nitrat oleh Actinopsis dosus, adsorpsi oleh substrat, dan aktivitas mikroorganisme produksi nitrat. Sedangkan pada media dengan kombinasi nitrat dan fosfat, konsentrasi nitrat turun dari 6,47 mg per liter menjadi 4,83 mg per liter pada hari ke-15. Dengan penurunan sebesar 84%, penurunan ini lebih rendah dibandingkan dengan media nitrat saja, kemungkinan akibat ikatan NP yang menghambat penyerapan nitrogen. Kemudian pada perlakuan kontrol tanpa tanaman, konsentrasi nitrat turun dari 30 mg per liter menjadi 9,90 mg per liter dalam 15 hari dengan penurunan sebesar 67%. Fluktuasi konsentrasi nitrat terjadi diduga dipengaruhi oleh proses adsorpsi dan desorpsi substrat serta mikroorganisme produksi nitrat. Selanjutnya yaitu pada cemaran fosfat. Hasil penelitian pada diagram tersebut menunjukkan konsentrasi awal fosfat yaitu 5 mg per liter menurun signifikan menjadi 0,87 mg per liter pada hari ke-6 dengan penurunan sebesar 81%. Penurunan ini disebabkan oleh keteremediasi oleh Actinopsis dosus, adsorpsi oleh substrat, dan kemungkinan adanya mikroorganisme produksi fosfat. Fosfat sempat naik tidak signifikan pada hari ke-9 dan hari ke-12, kemudian turun kembali menjadi 0,95 mg per liter pada hari ke-15. Pada media air yang memuat nitrat dan fosfat, fosfat turun signifikan menjadi 1,63 mg per liter pada hari ketiga. Lalu naik tidak signifikan menjadi 2,00 mg per liter pada hari ke-6, dan meningkat signifikan menjadi 4,80 mg per liter pada hari ke-9. Penurunan selanjutnya menjadi 2,97 mg per liter pada hari ke-15, menunjukkan penurunan yang lebih rendah, yaitu sebesar 41% dibandingkan perlakuan fosfat tunggal. Kemungkinan ini terjadi karena interaksi fosfat dengan nitrat. Pada kontrol tanpa tanaman, fosfat turun signifikan menjadi 1,63 mg per liter pada hari ketiga, lalu naik signifikan menjadi 7,10 mg per liter pada hari ke-9, sebelum turun kembali menjadi 5,57 mg per liter pada hari ke-15. Fluktuasi ini diduga akibat proses adsorpsi dan desorpsi substrat serta mikroorganisme produksi fosfat, dengan penurunan akhir tidak signifikan dibanding dengan hari awal dan penurunan sebesar minus 11% dibandingkan hari ke-12. Kemudian pengaruh cemaran nitrat dan fosfat terhadap respon pertumbuhan Mensiang. Yang pertama yaitu pengaruh nitrat dan fosfat terhadap berat basah tanaman, di mana cemaran nitrat dan fosfat berpengaruh signifikan terhadap berat basah tanaman sebelum dan sesudah perlakuan. Perlakuan kontrol menunjukkan respon pertumbuhan paling rendah dibanding dengan perlakuan fitoremediasi, yaitu dengan laju pertumbuhan 153%. Sementara itu, respon pertumbuhan tertinggi berturut-turut yaitu pada perlakuan fitoremediasi nitrat dengan laju pertumbuhan sebesar 188%, fitoremediasi pada campuran nitrat dan fosfat dengan laju pertumbuhan 173%, dan fosfat dengan laju pertumbuhan 171%. Selanjutnya, warna daun tanaman pada cemaran nitrat menunjukkan nilai
Warna daun ini dilakukan menggunakan bagan warna daun dan menunjukkan hasil bahwa pada cemaran nitrat menunjukkan nilai 2 menurut skala BWD yang merupakan yang menandakan toleransi terhadap tambahan nitrogen. Tanaman dengan nutrisi cukup memiliki daun hijau normal tanpa kelainan dan biomasa maksimal dibanding tanaman kekurangan nutrisi. Daun pada perlakuan dengan cemaran fosfat mendapat nilai 3 berdasarkan skala BWD. Pengamatan ini menunjukkan daun yang lebih tua bercak coklat pada ujung daun dan daun yang sempit pada Actinus scripus akibat cemaran fosfat. Daun pada tanaman yang diberi perlakuan nitrat dan fosfat menunjukkan nilai 3 pada skala BWD. Kondisi ini mengindikasikan kelebihan fosfor yang dapat menyebabkan defisiensi nitrogen karena ikatan N dan P yang terbentuk. Selanjutnya yaitu parameter kualitas air. Yang pertama yaitu pH, di mana nilai pH masing-masing perlakuan pada pengamatan pertama hingga hari ke-15 memiliki nilai kisaran 6,85 sampai 7,88. pH pada kisaran tersebut masih memenuhi baku mutu air, yaitu pada kisaran 6 sampai 9. Kemudian untuk TDS, pada media selama pengamatan yaitu sekitar 139 sampai 225 mg per liter. Nilai TDS tersebut masih memenuhi ambang batas TDS di perairan sungai, yaitu sebesar 1000 sampai 2000 mg per liter, dan di perairan danau yaitu sebesar 1000 mg per liter. Terakhir yaitu pada parameter suhu. Suhu ruang selama pengamatan berkisar antara 26,5 sampai 32,1 derajat Celcius, sementara suhu air selama pengamatan berkisar antara 25,3 sampai 27,2 derajat Celcius. Perbedaan kisaran suhu air sejalan dengan tinggi rendahnya suhu ruang pada setiap waktu pengamatan. Perbedaan kisaran suhu tersebut dapat disebabkan oleh cuaca yang berbeda seperti mendung atau cerah. Suhu air selama pengamatan berada pada kisaran suhu yang sesuai bagi tumbuhan air untuk hidup, yaitu pada kisaran 20-30 derajat Celcius berdasarkan Puslaini 2016. Oleh karena itu, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, Actinus scripus efektif dalam menurunkan konsentrasi nitrat dan fosfat hingga hari ke-15. Tanaman ini mengurangi nitrat hingga 92% pada cemaran tunggal nitrat dan 84% pada cemaran kombinasi nitrat dan fosfat. Untuk fosfat, pengaruh pengurangan mencapai 81% pada cemaran tunggal fosfat dan 41% pada cemaran kombinasi nitrat dan fosfat. Yang kedua yaitu cemaran nitrat dan fosfat secara signifikan mempengaruhi berat basah dan mempengaruhi warna daun tanaman Actinus scripus. Kekurangan nitrat dapat menurunkan nilai warna daun di bawah 4 berdasarkan bagan warna daun, sedangkan kelebihan fosfat membuat daun berukuran lebih sempit. Berikut ini yaitu dokumentasi pada proses aklimatisasi tanaman, RFT, fitoremediasi, dan pengamatan terhadap kualitas air. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ron. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Amelia atas presentasinya. Bagus hasilnya sebenarnya, bagus. Karena ini webinar series dan ini adalah salah satu upaya untuk sharing hasil penelitian ke teman-teman dan mungkin teman-teman bisa gunakan riset ini sebagai dasar untuk riset berikutnya. Jadi saya minta teman-teman juga men-sharingkan ini, terus dan ini juga akan rekamannya juga akan disampaikan di YouTube, jadi teman-teman bisa dilihat kembali. Karena ini juga tidak ada sesi tanya jawab dan tidak ada yang lain, maka saya sekali lagi ucapkan selamat ke Amelia sudah menyelesaikan riset skripsinya, sudah SSI, selamat juga. Kemudian terima kasih sudah ada meluangkan waktu untuk bisa sharing kepada teman-teman semuanya di webinar series
ke-36 ini. Saya tutup baris ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan baris ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Roni.